Oke, nah ini sudah ada Kenan dan Trivano. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Nah, sambil boleh dibuka platformnya Kenan dan Trivano ya. Di modul untuk 6 ya, modul 6 lesson 3. Nah, kita hari ini sudah sampai fast clicker game ya. Oke, coba. Ini sambil mau share screen dulu. Nah, ini sudah ada yang bergabung. Halo, Karolus. Selamat sore. Selamat bergabung. Gimana kabarnya, Karolus? Baik, Miss. Oke, thank you, Carlos sudah join ya. Pagi ini sudah ada Syakil juga nih. Halo, Syakil. Selamat sore. Selamat bergabung. Halo, Gimana kabarnya, Syakil? sehat. Sehat? Oke, thank you, Syakil. Ya. Nah, ini sudah ada Rifano, Kenan, Carlo, Syakil ya. Nah, sambil menunggu yang lain bergabung ya, boleh sambil dibuka dulu modul 6 lesson 3. Kita sudah sampai sini teman-teman ya. Nah, kemarin minggu lalu kita membahas tentang list ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang fast clicker game. Nah, ini adalah project Pygame ya teman-teman ya. Jadi kemarin manfaat dari belajar list untuk apa ya? Di sini nanti akan kepake teman-teman untuk menampung ya kartu. Nah, jadi di sini ada sebuah game ya, namanya Fast Clicker Game yang akan teman-teman buat. Jadi untuk Fast Clicker Game ini terbagi menjadi 3 bagian teman-teman. Jadi ada bagian satu, nanti adalah kita membuat fokusnya tampilannya ya. Kemudian bagian dua, kita akan membuat supaya tampilannya jauh lebih interaktif. Nah, nanti kartunya itu bisa kita klik-klik gitu ya. Kemudian akan muncul sorot lampu warna merah dan warna hijau. Nah, ini akan kita kerjakan di bagian kedua. Kemudian development bagian ketiga nantinya kita akan buat supaya gamenya muncul waktu dan juga poin. Nah, nanti ada poin dan waktu akan kita sambungkan juga ya di sini. Oke, itu untuk informasi tambahannya, teman-teman. Kemudian, nah hari ini kita akan lihat dulu ya, gambaran game nantinya seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Ini mau slideshow dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Jadi tampilannya nanti seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada sebuah layar ya, jendelanya nanti ukurannya kita atur menjadi 500 pixel kali 500 pixel, lebar dan tingginya. Kemudian kita bisa atur juga backgroundnya, teman-teman. Nah, nanti kita akan buat backgroundnya. Nah, nanti bebas warnanya teman-teman tentukan sendiri ya. Kemudian setelah itu kita akan buat sprite-nya. Nah, di sini sprite-nya adalah sebuah kartu teman-teman. Ada kartu berwarna kuning berjumlah 4 ya. Kartunya, nah ini ada sebuah outline. Jadi kita buat garis tepi ya. Untuk garis tepinya di sini contohnya adalah warna biru. Jadi nanti teman-teman bebas untuk memberi warna garis tepinya dan juga kartunya. Lalu pada masing-masing kartu nanti kita akan beri jarak ya. Nah, jadi antar kartu ada jaraknya. Lalu setelah itu kita buat kartunya, masing-masing kartu tersebut ada tulisannya di dalamnya. Nah, ini tulisannya adalah klik. Kemudian tulisan klik tersebut kita bisa atur juga untuk style, font, dan ukurannya. Nah, misalnya teman-teman mau pakai ukurannya jauh lebih besar atau lebih kecil, nah nanti diatur bisa ya. Kemudian style, ya nah ini bisa bold, italic, ataupun normal. Nah, itu bisa. Kemudian nanti teman-teman juga akan menambahkan ya. Ketika kita klik kartunya, nah dia berhasil, maka ada lampu sorot warna hijau. Nah, itu tandanya kita berhasil klik ya. Kemudian jika gagal klik atau kita mengeklik kartu yang kosong, maka kartunya akan muncul sorot lampu warna merah. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya di sini. Kemudian untuk warna lampunya ya, nanti teman-teman bebas memodifikasi ya.
Boleh warna merah, boleh warna ini. Di sini kan contohnya merah dan hijau nih. Kalau menang hijau, kalau gagal merah gitu ya. Misalnya kalau menang warnanya jadi biru atau warna ungu, bebas ya. Nanti teman-teman tentukan sendiri. Kemudian, nah ini kita akan sambungkan teman-teman dengan waktu dan juga poin. Nah, untuk waktunya dia akan terus berjalan. Jadi nanti kita akan gunakan modul time ya. Kita akan gunakan modul time untuk setting waktunya. Nah, misalnya kita atur maksimal sekian detik, misalnya 11 detik atau 10 detik gitu ya. Nah, jika waktunya sudah habis ya, dalam waktu 10 detik tersebut, poinnya belum mencapai, misalnya kita kasih batas 5 ya, minimal 5. Jika dalam waktu 10 detik belum mencapai poin sejumlah 5, maka dia dikatakan kalah ya. Nah, dikatakan menang jika apa? Jika poinnya bisa mencapai 5 dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, itu ya. Misalnya kita tentukan jika menang seperti itu. Kemudian, untuk poinnya di sini akan terus bertambah, teman-teman. Nah, dia akan bertambah jika muncul sorot lampu warna hijau. Nah, kemudian jika muncul sorot lampu warna merah, maka poinnya akan berkurang satu. Nah, ini ya. Jadi perbedaannya itu. Lampu sorot warna merah, poinnya akan berkurang ya. Kalau hijau, dia akan bertambah. Nah, jadi ini nanti kita akan tambahkan di lesson berikutnya ya. Kemudian, nah yang terakhir nanti kita akan munculkan tulisan waktunya habis seperti ini ya. Nah, itu akan muncul di paling akhir, teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti bisa untuk modifikasi warna backgroundnya juga, lalu stylenya, ukuran fontnya ya, tulisannya. Nah, ini teman-teman bebas untuk memodifikasi. Oke, ini untuk gambaran dari game yang akan teman-teman buat ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini adalah kerangka referensinya. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan, nah di sini ada informasi tambahannya ya. Jadi terdiri dari 4 sprite teman-teman ya. Jadi ada 4 sprite yang akan kita buat menggunakan looping nantinya. Nah ini membuat kartu. Kemudian setelah itu di sini ada informasi juga kemampuan untuk mengeklik kartu dengan mouse. Nah jadi kita akan hubungkan dengan perangkat mouse teman-teman ya. Jadi kita bisa klik menggunakan mouse untuk memainkan gamenya. Kemudian setelah itu, nah terdapat di scene ada counter waktunya yang telah berlalu ya. Kemudian counter point yang didapatkan. Nah, jadi ada poinnya tadi misalnya Miss bilang jika menang dikatakan menang bahwa jika pemainnya dapat 5 poin. Nah, minimal 5 poin ya. Atau dalam waktu 10 detik itu. Nah, jadi dalam waktu kurang dari 10 detik, dia harus mendapatkan 5 poin. Nah, selain itu maka dia akan kalah. Nah, itu ya. Itu nanti kita akan buat pada loop gamenya. Kemudian, nah ini untuk player yang menang. Nanti kita bisa tambahkan tampilannya ya. Kalau menang seperti apa, kalau kalah seperti apa tadi. Kita bisa tambahkan scene-nya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman nanti ya, hari ini kita akan buat mind map-nya. Yang pertama, tugasnya adalah membuat mind map ya. Kenapa perlu dibuat mind map-nya? Ya, ini adalah sebuah proses dalam development sebuah game ya. Jadi teman-teman di sini eksperimen ya. Jadi praktek menjadi seorang developer. Nah, jadi kita buat mind map-nya dulu nih. Alur kerjanya seperti apa ya. Jadi kita buat perencanaannya. Nah, kemudian setelah itu kita buat checklist-nya. Nah, ini penting juga ya. Jadi nanti kita buat mind map yang pertama, lalu yang kedua kita buat checklist. Setelah itu, nanti untuk bagian presentasi dan hasil itu nanti ada di lesson ketiga ya. Nah, jadi untuk lesson hari ini, tugas yang pertama adalah mind map. Kita buat mind map. Lalu kita buat checklist. Kemudian, setelah itu nanti kita akan membuat codingannya, gitu ya. Jadi, tugas yang pertama kita lihat dulu untuk mind map-nya.
Nah, jadi ini adalah contoh dari perencanaan pembuatan gamenya. Nah, tugasnya teman-teman nanti gunakan bahasa yang teman-teman pahami. Jadi nanti gunakanlah istilah-istilah yang mudah teman-teman pahami sendiri gitu ya. Contohnya di sini, clicker cepat itu adalah nama gamenya. Game clicker cepat dibagi menjadi dua bagian. Nah, ada bagian formalisasi dan juga bagian fungsional. Di mana pada bagian formalisasi ini, dia adalah bagian tampilannya, teman-teman. Kita akan membuat tampilannya ya pada bagian formalisasi. Jadi nanti teman-teman boleh gunakan istilah pada bagian formalisasi pakai tampilan. Nah, itu juga boleh ya. Jadi nggak harus sama persis seperti yang di sini. Gunakanlah bahasa yang mudah teman-teman pahami. Tujuannya biar nanti teman-teman paham dan ngerti betul ya untuk pengerjaannya nanti seperti apa. Lalu poin-poin yang perlu ditambahkan apa saja. Nah, itu ya. Jadi pada bagian tampilan nanti kita akan tambahkan kartu sprite. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada penghitung statistik. Nah, itu yang muncul di pojok kanan dan kiri tadi. Ada waktu dan juga ada timer dan juga poin. Nah, itu ya. Jadi untuk penghitung statistiknya ada di bagian pojok kanan dan kiri atas. Kemudian huruf terakhir. Nah, kalau huruf terakhir ini adalah scene tampilan jika menang dan kalah. Nah, jadi teman-teman bisa pakai istilah sendiri ya. Tampilan menang dan kalah, misalnya seperti itu. Kemudian kita bahas dulu pada bagian kartu sprite. Nah, pada bagian kartu sprite ini, kita akan buat persegi panjang ya, atau membuat kartu ya, dengan garis tepi. Nah, kalau prasasti ini teman-teman bisa di-delete aja ya, nggak harus ditambahin. Jadi kita buat kartu sprite, kemudian di dalam kartu sprite itu terdiri dari kartu berbentuk persegi, kemudian kita beri garis tepi. Nah, itu. Jadi ada warna yang kita tentukan. Nah, kemudian setelah itu ada bagian penghitung statistik. Ya. Ada bagian penghitung statistik. Ini ada waktu yang telah berlalu. Nah, sekian detik, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu ada bagian yang poin yang dicetak. Nah, ini. Jadi ada bagian waktu, ya, timer, dan juga poin. Nah, itu cukup ya. Jadi cukup simpel aja, boleh katanya uh, bikin lebih simpel. Kemudian ada bagian huruf terakhir ini adalah tampilan menang dan kalah ya. Jadi ada jika menang, maka akan muncul Anda menang. Nah, jika kalah, maka akan muncul tulisan waktunya habis. Nah, misalnya seperti itu. Atau teman-teman mau modifikasi. Modifikasi nanti untuk tampilannya bukan Anda menang, misalnya congratulations atau yang lainnya. Nah, boleh ya, atau you win gitu. Kemudian kalau kalah ya, misalnya you lose atau yang lain, nah itu boleh ya teman-teman ya. Jadi nggak harus seperti yang dicontoh ini. Kemudian, nah ini ada bagian yang kedua, yakni bagian fungsional. Nah, kalau pada bagian fungsional ini adalah bagian fungsi dari objek-objek atau sprite yang sudah teman-teman tambahkan. Nah, jadi di sini ada bagian klik. Nah, ini ada dua kondisi. Ketika teman-teman klik kartu yang kosong atau ketika teman-teman klik kartu dengan tulisan klik. Nah, ini ya. Jadi ada dua kondisi di sini. Ketika teman-teman berhasil mengeklik tulisan klik pada kartu, ya, maka dia akan muncul sorot lampu warna hijau. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian selain muncul sorot lampu warna hijau, dia juga muncul poinnya nambah nih. Poinnya bertambah satu. Nah ini ya, jadi fungsinya seperti itu. Lampu sorot warna hijau digunakan untuk nanti poinnya bertambah satu. Lalu, jika teman-teman gagal klik ya, atau kita klik kartu yang kosong, maka akan muncul sorot lampu warna merah. Nah, ketika muncul sorot lampu warna merah, maka yang terjadi adalah poinnya akan berkurang satu. Nah, ini. Jadi untuk keterangannya seperti ini, teman-teman. Untuk alur pengerjaannya ya.
Jadi hari ini nanti kita akan buat tampilannya dulu. Nah, berarti kita akan mengerjakan pada bagian formalisasi atau pada bagian tampilan. Nah, pada bagian formalisasi atau tampilan ini, nanti kita akan tambahkan 3 sprite, ya. Hmm, empat sprite. Nah, jadi ada kartunya. Kartunya itu kita menggunakan looping, ya. Nanti kita simpan di dalam sebuah variable. Nah, untuk kode programnya nanti santai ya. Miss nanti akan berikan untuk referensinya. Nah, jadi tugas yang pertama adalah teman-teman membuat mind map. Nah, ini ya. Kemudian, nah, tidak hanya itu. Jadi untuk mind map-nya, kita buat perencanaan awal ya. Kemudian nanti di lesson kedua kita akan edit lagi mind map-nya ya. Kita akan edit lagi dan juga sesuaikan ya, menyesuaikan dengan hasil modifikasi teman-teman gitu. Jadi sebelum itu kita buat planning-nya dulu. Kemudian nanti di lesson kedua ya, lesson berikutnya kita akan tambahkan dan juga memodifikasi ulang mind map yang sudah kita buat hari ini, gitu ya. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian, kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan buat checklist, teman-teman. Nah, ini pentingnya buat apa? Checklist digunakan untuk mengeceknya. Jadi kita bisa mengecek nantinya. Apa saja yang sudah kita kerjakan ya, kita akan centang-centang. Nah, nanti kalau sudah di akhir sesi, teman-teman boleh centang-centang. Mana saja yang sudah teman-teman kerjakan hari ini. Nah, itu biar teman-teman tahu progresnya sudah sampai mana, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman gunakanlah bahasa atau istilah yang teman-teman pahami ya. Contohnya di sini yang pertama adalah membuat adegan permainan dengan ukuran 500 kali 500 pixel. Nah, jadi kita buat jendelanya untuk gamenya ukuran 500 kali 500 pixel. Lalu yang kedua, kita menetapkan warna latar belakang pemandangan dengan menggunakan palette RGB. Nah, ini untuk linknya kemarin sudah pernah Miss kirimkan ya. Untuk palette RGB, ini kita gunakan untuk setting warna, terdiri dari 3 angka. Kemudian, kita juga membuat pengatur waktu permainan. Nah, ini menggunakan perintah objek pygame.time.clock. Nah, ini yang kita gunakan teman-teman ya, perintahnya. Setelah itu, buat satu putaran permainan dan tetapkan kecepatan bingkai ke 40 fps ya. Jadi kita buat putaran permainannya, loopingnya ya. Nah, ini kita tetapkan juga untuk kecepatan bingkainya sebesar 40 fps. Selanjutnya, kita membuat kelas atau kelas-kelas untuk sprite kartu. Nah, jadi teman-teman di sini nanti kita akan buat sprite-nya ya menggunakan definition kelas. Nah, kita gunakan metode definition kelas. Kemarin kita sudah pernah membuat definition kelas ya untuk kelas hero, kelas pejuang itu contohnya ya. Jadi teman-teman kemarin sudah praktek membuat kelas utama ya, super kelas. Nah, itu atau super kelas istilahnya. Super kelas atau kelas utama, kemudian ada kelas turunannya. Nah, untuk kelas utama, ini adalah sebuah metode penulisan kelas ya, yang terdiri dari beberapa fungsi. Nah, kemudian jika kelas turunan, nah ini merupakan kelas yang memiliki metode yang diturunkan dari kelas utamanya. Nah, jadi kita cukup menuliskan metode-metode atau fungsi-fungsi yang belum ada di kelas utama. Jadi ditambahkan di kelas turunan yang baru ya. Selanjutnya, kita akan buat satu set yang terdiri dari 4 kartu. Nah, kita akan buat kartunya jumlahnya 4. Ini kita akan simpan di dalam sebuah list. Nah, ini teman-teman. Kemarin sudah belajar tentang list ya. Jadi nanti kita akan tambahkan kartunya ini di dalam sebuah list. Kemudian, kita akan memperlihatkan satu set kartu dalam adegan. Nah, jadi dia akan muncul. Nah, pada scene-nya ya, kita akan tampilkan. Nah, ini tugasnya teman-teman hari ini. Kita akan buat tampilan dari gamenya. Jadi nanti kalau teman-teman bertanya, kok gamenya belum bisa jalan ya? Memang belum bisa jalan. Kenapa? Karena hari ini
kita fokus pada pengembangan tampilan dari gamenya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Itu tugas yang kedua. Kemudian, tugas selanjutnya adalah, nah, jadi nanti planningnya seperti ini. Miss akan berikan link code share ya untuk referensi kode program hari ini. Kemudian setelah itu, tugasnya teman-teman adalah membuat tampilannya jauh lebih menarik ya. Jadi kita akan memodifikasi tampilannya menggunakan gambar-gambar yang teman-teman custom. Nah, gambarnya gimana cara editnya, cara uploadnya. Nah, nanti teman-teman bisa siapkan dulu gambarnya ya. Nah, caranya nanti bisa dari internet save-nya atau kalau teman-teman mau menggambar sendiri, nah ini Miss rekomendasikan sebuah website ya. Bentar. Namanya adalah Pixel Art. Nah, Pixel Art. Nah, ini Miss akan kirimkan linknya di chat Zoom ya supaya teman-teman bisa gunakan ini sebagai tools ya atau alat untuk membuat sprite-nya. Pixelart.com. Oke, Miss copy linknya ya. Jadi teman-teman bisa klik start drawing. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa tentukan ukurannya di sini. Nah, ini ya, pada pixel art. Oke, kita kembali lagi ke slideshow. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan pixel art untuk membuat gambar dari objek-objek ya yang ada di sana. Oh ya, kemudian untuk ini, untuk tampilan kartunya, oh ya, pixel art nanti kita akan gunakan di project selanjutnya aja teman-teman. Nah, jadi linknya nanti disimpan dulu aja. Untuk hari ini kita buat sprite-nya sepertinya nggak perlu download dari internet ya. Jadi untuk kartunya nanti kita akan tambahkan menggunakan, nah, pendefinisian rectangle aja cukup ya. Coba kita lihat dulu untuk tampilannya tadi. Nanti untuk game yang berikutnya aja kita pakai pixel art ya. Game berikutnya itu nanti kita akan buat namanya game Arkanoid. Nah, jadi untuk hari ini kita akan buat sprite-nya menggunakan metode rectangle. Nah, jadi cukup menggunakan kode program saja bisa ya teman-teman ya. Nah, nanti project game selanjutnya ya, Arkanoid, nanti teman-teman modifikasi bisa upload file ya dari internet. Nah, misalnya teman-teman udah punya gambar nih, nah itu akan kita gunakan sebagai sprite. Nah, itu bisa. Oke, tunggu sebentar. Oh, ini keliru. Nah, yang ini dia. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi nanti teman-teman tugasnya adalah memodifikasi tampilan dari sprite-nya ya. Untuk kartunya nanti warnanya boleh diganti-ganti. Kemudian fontnya teman-teman silahkan ganti ya, boleh. Lalu ukurannya. Nah, fontnya boleh bebas ya. Kemudian warna background-nya. Nah, ini perlu teman-teman bisa modifikasi. Nah, jadi tugasnya sudah clear ya. Ada tiga. Yang pertama, membuat time map. Kemudian yang kedua, membuat checklist. Lalu yang ketiga, memodifikasi tampilan game. Nah, itu ya. Jadi teman-teman hari ini akan mengerjakan itu. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya dulu nih? Mungkin dari Rifano, Kenan, Carlo, Syakil, ya. Apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai mengerjakan? Ya, untuk link palette RGB-nya coba kita lihat dulu. Palette RGB. Nah, ini ya, with Riscos. Kita akan pakai ini, teman-teman. Copy link address. Oke, jadi hari ini kita cukup menggunakan yang link yang kedua ya, teman-teman ya.
Link yang pertama, pixel art itu teman-teman simpan dulu. Ini digunakan untuk game berikutnya ya, game Arkanoid. Nah, untuk game Fast Clicker cukup menggunakan link yang kedua, Palette RGB. Nah, next kita akan belajar lagi untuk menggunakan file-file yang kita bisa upload di platform ya. Oke, gitu gitu ya teman-teman ya. Untuk project yang akan teman-teman buat. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai untuk mengerjakan? Belum ada? Kalau belum ada, ya. Kalau belum ada, boleh langsung mulai untuk mengerjakan projectnya ya teman-teman ya. Nih, Miss mau stop share dulu. Oke, sekarang boleh share screen ya. Silakan untuk share screen teman-teman. Carlo, Syakil, Rifano, dan juga Kena. Ya, sudah bisa mulai share screen. Miss, izin makan dulu. Ya, boleh, Syakil. Ada yang mau makan atau mau sambil minum, boleh ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Silakan untuk share screen. Kenan, Rifano, dan Carlo ya, Syakil juga. Supaya Miss bisa lihat progresnya. Ini sambil capture untuk mind map-nya di chat Zoom ya, teman-teman ya. Oke, untuk mind map-nya, Miss capture dulu yang ada di chat Zoom ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini untuk mind map. Kemudian selanjutnya ada list. Nah, bagian checklist. Nah, ini dia. Oke. Carlo dan Kenan ya, silahkan untuk share screen ya. Carlo, Kenan, dan Syakil. Oke, Syakil sudah mulai share screen. Thank you, Syakil dan Rifano. Oke, untuk Carlo dan Kenan, ya, Miss tunggu share screen-nya. Oke, sudah ada Carlo share screen. Terima kasih, Carlo. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum mengerjakan kode programnya, teman-teman pastikan sudah membuat perencanaannya ya, planningnya. Oke. Nah, ini Kenan sudah mengerjakan ya. Nah, untuk Kenan, boleh dimodifikasi lagi ya untuk kode programnya. Oke. Boleh dipahami dulu. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan dulu. Nah, Mimi sambil siapkan kode programnya untuk teman-teman hari ini. Jadi ada referensinya ya. Jangan lupa kita hubungkan dulu dengan modul yang akan kita gunakan ya. Modul yang akan kita gunakan adalah Pygame. Nah, ini teman-teman perlu hubungkan dulu sebelum kita lanjut untuk membuat tampilannya. Oke, Miss buatkan linknya dulu.
Oke, ini sudah buatkan linknya. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat dulu di chat Zoom ya. Ini sudah siapkan link yang bisa teman-teman bisa gunakan sebagai referensi. Nah, ini adalah referensinya. Nah, setelah itu, teman-teman modifikasilah tampilan ya untuk gamenya. Nah, jadi dari segi warna, ya, warna background, kemudian warna kartu, ya, atau dari segi penulisan juga boleh ya, teman-teman ya. Silahkan dimodifikasi. Nah, kemudian nanti misalkan bantu jelaskan untuk contoh referensi yang ada di sini. Ini sambil ngingetin dulu ya di grup. Oke, teman-teman sudah mulai mengerjakan. Good. Nah, nanti kalau sudah membuat mind map, checklist, kemudian kode programnya ya, kita mulai kerjakan.
Oke, ini sambil jelaskan ya untuk kode programnya. Ini sambil teman-teman boleh mulai mengerjakan. Nah, di sini yang pertama tadi kita akan hubungkan dulu dengan modul yang akan kita pakai. Nah, ini penting ya. Jadi kita hubungkan dulu modul-modulnya. Yang pertama ada modul Pygame. Nah, ini yang akan kita hubungkan. Kemudian modul time. Nah, ini ya. Oh ya, kalau Pygame itu adalah sebuah library ya, teman-teman ya. Jadi dia terdiri dari banyak sekali modul. Nah, makanya di sini kita pakai init ya. Pygame.init karena dia terdiri dari banyak sekali modul-modul. Jadi kita akan menyalakan seluruh modul pada library Pygame. Nah, itu ya, ada pygame.init. Kemudian setelah itu ada modul time yang akan kita hubungkan. Nah, ini modul yang akan kita gunakan untuk membuat timer, setting timer. Kemudian setelah itu kita akan buat tampilannya. Nah, yang pertama ya, sebelum kita membuat isinya, kita buat dulu jendelanya. Nah, jendela itu kita buat ukuran 500 kali 500 pixel, lebar dan juga tingginya. Kemudian setelah itu kita buat dulu warnanya ya di dalam sebuah variabel. Kita simpan di sini di dalam variabel back. Nah, variabel back berisi tiga angka ya yang berasal dari palette RGB kalkulator. Nah, kemudian contohnya di sini adalah warna cyan atau biru muda ya. Nah, jadi kita bisa ganti warnanya teman-teman ya. Untuk variabel background ini diganti dengan palette angka RGB selain warna biru muda ya. Bisa diganti. Kemudian ada MW. Nah, MW ini merupakan variabel yang menyimpan perintah untuk ukuran dari jendelanya. Nah, ini setting displaynya mode ukuran lebar tinggi 500 kali 500 pixel. Kemudian setelah itu kita akan isi jendelanya ya dengan latar belakang berwarna. Jadi menggunakan mw.fillBack. Nah, jadi kita gunakan back merupakan variabel yang menyimpan angka palette RGB. Kemudian setelah itu ada jam. Nah, jam ini adalah variabel yang menyimpan ya perintah ya, perintah untuk membuat time clock. Nah, ini untuk objeknya ya, untuk mengontrol kecepatan frame-nya. Nah, jadi kita gunakan perintah tersebut. Oke, setelah itu kita akan buat gambar kartunya. Nah, sebelumnya kita buat class area dulu, teman-teman ya. Class area di sini dia merupakan sebuah kelas utama atau kita sebut istilahnya super class ya. Kelas utamanya adalah kelas area. Kemudian pada kelas area dia terdiri dari 4 definition ya, 4 metode. Nah, ini ada definition init, lalu definition color, definition fill, dan juga definition outline. Pada definition init ya, nah ini terdiri dari perintah, nah untuk informasi width ya, untuk lebar, lalu tinggi, dan juga warna. Lalu setelah itu ada juga X dan juga Y. Ini merupakan titik koordinatnya. X dan Y di sini sama dengan 0. Jadi dimulai dari tengah ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Selanjutnya, ya, kita akan membuat persegi panjangnya ya, menggunakan perintah pygame.rectangle. Nah, jadi di koordinat tersebut ya, di koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita akan menggambar persegi panjang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan isi dengan warna nah, menggunakan perintah fill color. Selanjutnya di sini ada definition color. Nah, ini digunakan untuk membuat ya atau mengubah warna segi empatnya. Nah, ini kita gunakan perintah fill color sama dengan new color. Oke, kalau sudah, kita akan buat definition yang ketiga. Nah, definition yang ketiga ini ya, definition fill, draw rectangle. Nah, ini digunakan untuk menggambar persegi panjang. Jadi kita bisa menggunakan perintah self.rectangle ya, draw rectangle. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada metode outline ya, atau fungsi outline. Definition outline, kemudian kita beri ukurannya ya. Nah, kita kasih warnanya.
Ini digunakan untuk menggambar outline. Nah, jadi selain kartunya, kita juga perlu mendefinisikan untuk menggambar metode outline tadi. Nah, kita buat metode untuk menggambar outline-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas turunannya. Nah, kelas turunan di sini ya, kita beri nama kelas label. Kelas label merupakan kelas turunan dari kelas area. Nah, berarti ya, artinya bahwa kelas label nanti dia akan diturunkan ya metodenya dari kelas sebelumnya ya, dari kelas area. Jadi yang ada di kelas area itu ada definition ini, color, fill, dan outline itu akan otomatis diturunkan pada kelas label ya. Kemudian pada kelas label ini dia terdiri dari dua definition. Ada definition set text dan juga definition draw. Nah, yang mana definition set text ini ya, ini terdiri dari font size, lalu text color. Nah, ini text colornya warnanya 0,0,0 ya, berarti hitam ya. Jadi teman-teman sesuaikanlah warnanya ya. Kalau mau selain warna hitam ya, kita bisa cari pakai palette RGB calculator. Nanti bisa diedit untuk angkanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ada definition draw. Nah, ini kita juga akan menambahkan ya shift X dan shift Y. Nah, ini adalah koordinat X dan koordinat Y. Jadi kita akan menggambar segi empat dan menampilkan teks di dalamnya. Jadi kalau bedanya ya, yang tadi X, Y sama dengan 0 ya, 0,0. Kalau yang di sini, shift X dan shift Y adalah titik koordinat menggambar tulisan teks. Nah, jadi kalau yang awal tadi untuk menggambar segi empatnya dimulai dari koordinat 0,0. Kalau yang shift X, shift Y itu juga 0,0 ya. Jadi untuk menggambar tulisan teksnya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada variabel warna ya. Kita buat variabel di sini contohnya ada yellow, dark blue, blue ya. Nah, kemudian teman-teman sesuaikanlah variabelnya ya. Nama variabelnya dengan warna-warna yang teman-teman akan gunakan. Nah, sebagai hasil modifikasi. Kemudian selanjutnya di sini ada cards. Nah, cards adalah sebuah list ya. Dia list yang masih kosong. Yang mana kita akan isi list tersebut dengan kartu yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada number card ya. Number cardnya sejumlah 4. Nah, kenapa 4? Karena kartunya jumlahnya 4. Nah, jadi kita simpan di dalam variable number card. Lalu ada X sama dengan 70. Nah, ini adalah sebuah variabel X ya. X adalah posisi awal dari kartu pertama. Kita buat X sama dengan 70. Oke, selanjutnya kita akan membuat dan menyimpan kartunya di dalam list ya. Menggunakan perintah looping. Nah, kita pakai looping. Loopingnya sebanyak 4 kali. Jadi kita cukup menuliskan for I in range number card. Nah, karena kita sudah simpan angka 4 tadi di dalam variable number card. Nah, selanjutnya di sini ada new card. New card. Nah, di sini ada label juga ya. Kita buat untuk membuat objek labelnya untuk warnanya yellow ya. Jadi kita buat kartunya warna kuning di sini. Jadi teman-teman nanti silahkan modifikasi warnanya ya. Kemudian eksperimen ya. Mencari tahu gimana kalau angkanya diganti. Nah, jadi angkanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, nanti akan apa yang terjadi pada outputnya ya. Perbedaannya apa? Nah, itu teman-teman cari tahu lah. Oke. Kemudian selanjutnya di sini untuk outline-nya kita beri warna biru. Nah, contohnya di sini ya, menggunakan outline blue. Kemudian ada set text klik. Nah, ini kita setting tulisan kliknya ukuran 32. Nah, nanti kalau teman-teman tulisannya nggak klik atau mau pakai tulisan lain, boleh ya, dites. Selanjutnya, di sini ada card.append. Nah, perintah append kita gunakan untuk menambahkan kartu di dalam list ya. Di mana listnya tadi kita beri nama cards. Nah, artinya kita akan menambahkan kartu baru yang sudah kita buat pada looping di dalam list.
Akan kita simpan di sana. Jadi listnya nanti elemennya adalah card 1, card 2, card 3, dan card 4 ya. Kemudian, nah ini yang terakhir ada X sama dengan X plus 100. Ini artinya adalah ya, kita untuk membuat pergeseran posisi X-nya ke kanan untuk kartu berikutnya. Nah, jadi adanya jarak antar kartu ya, kita bisa gunakan perintah ini teman-teman. X sama dengan X plus 100. Nanti kalau teman-teman cari tahu ya, kalau angka 100-nya kita ganti menjadi lebih kecil. Nah, apa yang terjadi? Nah, nanti kalau angka 100-nya itu yang lebih besar ya, misalnya 200 atau berapa, nah apa yang terjadi? Nah, teman-teman carilah ini perbedaannya. Kemudian selanjutnya ya, ada loop utama nih, ada loop game ya. Jadi dalam sebuah game ya, pembuatan game, pasti mereka memiliki loop utamanya. Nah, untuk loop utamanya di sini kita gunakan while true. Nah, perintah looping while ya. While true card ya, for card in card. Jadi untuk kartu yang ada di dalam list card akan kita gambarkan ya. Menggambar kartu dengan teks di posisi gesernya adalah 10,30. Kemudian setelah itu ada pygame.display.update. Nah, ini teman-teman perlu dan wajib untuk ditambahkan ya. Karena jika tidak diupdate, nah tampilannya nanti tidak akan muncul ya. Jadi harus diupdate, memperbarui tampilan layarnya. Kemudian setelah itu ada jam detik 40. Nah, ini digunakan untuk menjaga kecepatan frame-nya ya pada 40 fps. Nah, jadi nanti teman-teman bisa gunakan kode program tersebut sebagai referensinya ya. Oke, jadi nanti gunakanlah mind map yang sudah teman-teman buat ya untuk pengerjaan project ini. Oke, jadi fokusnya hari ini adalah membuat tampilan ya dan memodifikasi tampilannya dulu nih. Nah, next baru kita tambahkan supaya lebih interaktif. Oke, gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, apakah ada kendala teman-teman? Boleh ditanyakan. Kalau ingin dikonfirmasi ulang ya, boleh ditanyakan teman-teman. Oke, boleh dilanjutkan ya. Rifano, Syakil, Carlo, dan juga Kenan. Nah, dalam penulisan kode programnya ya, teman-teman perlu perhatikan ya, tanda bacanya, kemudian posisi penulisan indentasinya. Nah, itu penting ya. Lalu untuk istilah-istilah variabel yang digunakan itu bebas ya, teman-teman boleh sesuaikan untuk penulisannya. Kemudian ada angka-angka warna. Nah, ini untuk tampilannya tadi, background, kemudian kartu, dan juga outline-nya. Nah, kemudian warna dari teksnya itu teman-teman bebas untuk memodifikasi. Nah, next nanti kita akan buat tampilannya jauh lebih interaktif. Nah, itu untuk planning selanjutnya. Nah, ini kenapa kita wajib membuat definition kelas ya? Kita buat kelas itu digunakan untuk membuat metode, teman-teman. Nah, jadi kita untuk menggambar kartunya ya. Nah, objek di dalam game itu kita sebut dengan istilah sprite. Nah, untuk membuat sprite kartu,
ya, kita perlu membutuhkan sebuah metode. Nah, pendefinisian metode tersebut kita simpan di dalam sebuah kelas. Nah, ini contohnya kita beri nama kelas area. Kelas area ya, kita bisa gunakan untuk membuat persegi panjang, kemudian menggambar persegi panjang dan outline tadi ya, kartunya. Lalu selanjutnya kita buat kelas turunannya. Nah, untuk kelas turunan tadi, dia di sini terdiri dari dua metode tambahan. Ada set text dan juga draw. Nah, dia itu juga kelas turunan dari kelas area. Nah, berarti yang ada di kelas area itu akan otomatis diturunkan kepada kelas label. Nah, ini ya. Kemudian, kelas label ini kita gunakan untuk apa? Nah, ini untuk set text dan draw. Berarti untuk menggambar teks di dalam persegi empat yang sudah kita buat. Nah, kenapa kita berikan dia sebagai turunannya ya? Karena dia masih di dalam bagian tersebut. Nah, jadi dia merupakan kelas turunannya gitu. Untuk menggambar tulisan teks. Contohnya di sini ada Verdana. Nah, untuk Verdana ini adalah contoh salah satu style ya untuk teks namanya Verdana. Kalau teman-teman ganti dengan style lain, nah font lain ya, boleh teman-teman. Bisa dicari ya di Google Font atau teman-teman mau searching itu bisa ya untuk fontnya pada Python atau pada Pygame. Kemudian selanjutnya ini ada variable. Nah, untuk variabelnya nanti teman-teman disesuaikan saja dengan warnanya ya. Wajib untuk dimodifikasi loh teman-teman ya. Jadi silahkan dimodifikasi. Bebas, apapun yang dimodifikasi. Ya, jadi harus ada yang dimodifikasi. Karena nanti misalkan tanyakan hasil modifikasinya apa saja. Nah, itu ya. Jadi hasil modifikasinya apa saja. Nanti misalkan tanyakan ke teman-teman. Jadi pastikan dimodifikasi ya. Dari segi warna tampilannya, boleh dari background, kartu ya, kemudian tulisan teks, jaraknya, misalnya pengen lebih dekat nih ya, atau pengen lebih lebar antar kartunya, atau ukuran kartunya, nah itu boleh, bebas ya teman-teman ya, boleh dimodifikasi. Nah, kalau ini kita kan buat sprite-nya menggunakan definition ya, definition class. Nah, next time kita akan buat sprite-nya dengan cara upload gambar ya, manual gitu, di dalam platform. Nanti kita akan pakai gambar dari internet ya, atau teman-teman bisa pakai tools yang sudah pernah Miss kirim tadi linknya ya, namanya Pixel Art. Nah, itu adalah sebuah website yang bisa kita gunakan untuk custom gambar. Nah, ukuran font, ukuran pixelnya kita bisa atur. Misalnya lebih kecil dari jendelanya ya, harus lebih kecil dari jendelanya. Kan jendelanya kita atur 500 kali 500 pixel nih. Nah, kita buat sprite-nya, berarti ukurannya kalau mau lebih kecil, nah di bawah 500. Nanti teman-teman bisa sesuaikan pada lebar dan juga tinggi pixel. Oke, kalau ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan ya teman-teman ya. Super class. Jadi ada super class, kemudian ada kelas turunan. Super class ini merupakan kelas utama ya yang kita gunakan untuk menggambar sprite kartu. Nah, ini fungsinya di sini digunakan untuk menggambar sprite kartu. Kemudian, kelas turunannya kita gunakan untuk menggambar tulisan teks di dalam sprite kartu. Nah, jadi kita buat dua kelas. Ada kelas utama yang pertama, ya, lalu ada kelas turunannya. Kelas utama namanya kita beri area, lalu kelas turunan kita beri nama label, kelas label. Nah, ini sambil Miss bahas juga ya. Tadi kalau teman-teman sudah eksperimen untuk menentukan lebar dari masing-masing kartu, itu kita bisa edit ya teman-teman ya pada perintah. Nah, ini.
Untuk membuat kartu menggunakan looping ya, for I in range number card. Nah, itu pada baris keberapa ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di bawahnya ya, pada looping itu, baris ke-6, itu ada X sama dengan X plus 100. Nah, ini merupakan posisi ya, pergeseran dari kartu satu ke kartu berikutnya. Nah, ini menggunakan perintah tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman pengen kartunya jaraknya jauh lebih dekat, ya, berarti angka 100-nya diganti jauh lebih kecil. Nah, berarti 80, 70, 50, atau lainnya ya. Tapi juga jangan terlalu kecil. Nah, kalau terlalu kecil kayak 10, 20, 30, sampai 50 gitu ya. Dia nanti terlalu dekat, artinya dia nanti nggak kelihatan ada jaraknya ya. Jadi masing-masing kartu mereka nempel. Jadi nanti jadi persegi panjang utuh gitu. Nah, jadi perlunya dikasih jarak ya supaya kelihatan. Perbedaan dari kartu satu, 2, 3, dan 4. Nah, itu untuk pergeseran posisi ya. Oke, kemudian di sini ada while true ini penting ya. Ini adalah loop game-nya. Nah, nanti kalau di pertemuan berikutnya kita akan setting loop loop game-nya berbeda ya, teman-teman ya. Kita akan kembangkan lagi, kita akan developing lagi supaya bisa interaktif. Nah, kita bisa klik-klik itu pakai mouse ya. Kemudian kita juga bisa atur supaya tulisan kliknya itu akan muncul secara random, secara acak di keempat kartu tersebut. Nah, jadi dia munculnya random gitu, bergiliran ya. Kemudian setelah itu kartunya pada masing-masing itu nanti kita bisa klik yang muncul tulisan klik. Nah, lalu kita munculkan warna hijau dan merah juga ya. Kalau berhasil, warnanya hijau misalnya. Kalau kita klik kartu kosong, berarti muncul kartunya jadi sorot lampu warna merah gitu. Nah, nanti kita akan tambahkan loop game-nya di pertemuan berikutnya. Ya. Itu untuk loop game-nya. Kemudian jangan lupa kita update ya, display.update ini penting untuk memperbarui tampilan layar yang kita buat. Nah, jadi teman-teman tadi kan sudah membuat sprite ya, lalu mengatur warna dan juga background. Nah, dia akan muncul ketika kita update, teman-teman. Kemudian jam detik ini digunakan untuk menjaga kecepatan frame-nya supaya menjadi 40 fps. Yang ini yang disarankan ya, teman-teman. Oke, boleh dilanjutkan ya. Jika ada pertanyaan, ya, atau kendala, boleh disampaikan. Ini siap untuk membantu jawab. Nah, kalau perintah init, teman-teman sudah paham ya. Init di sini digunakan untuk menyalakan seluruh modul yang ada di dalam library Pygame ya. Pygame.init itu digunakan untuk menyalakan seluruh modul ya. Initiation. Nah, ini kalau yang FPS itu teman-teman, jadi dia kita buat frame rate-nya ya. Nah, ini semakin tinggi FPS-nya, ini gerakan di dalam gamenya itu nanti kelihatan lebih mulus teman-teman ya. Jadi lebih hidup gitu gerakannya ya. Tadi kan kita klik-klik gitu kartunya. Nah, jadi kita perlu di sini rekomendasinya adalah 40 fps. Kemudian teman-teman jangan lupa indentasinya ya. Dan kalau ini ditambahkan keterangan-keterangan ya, supaya teman-teman lebih paham nih. Next time kalau teman-teman pengen buka lagi kode programnya ya, yang dulu pernah dibuat gitu ya, suatu saat nanti. Nah, nanti kan teman-teman bisa baca lagi. Jadi maksud dari kode program dari satu ini apa? Nah, itu nanti bisa dikasih keterangan. Nah, kalau ada yang masih belum paham, ya,
Atau sudah paham tapi pengen konfirmasi ulang nih. Nah, itu boleh ditanyain ke Miss. Gitu ya. Nanti kita buka sesi Q&A. Nah, ini sambil teman-teman siapkan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan. Nggak mau apa? Kenan nggak mau apa ini? Kak, kalau udah kayak aku punya terus gimana? Oke, Carlo, coba Miss lihat dulu ya. Oke, nah sekarang di sini Carlo sudah punya 4 kartu ya dengan tulisan klik. Kemudian, nah sekarang tugasnya Carlo ya, modifikasilah tampilannya ya. Di sini Miss lihat tampilannya belum ada modifikasi ya. Coba Carlo modifikasi warna backgroundnya, misalnya jadi warna merah atau warna kuning gitu. Terus kartunya nanti diganti warna orange atau warna abu atau bebas ya. Kemudian setelah itu, oke ya, oke, good job. Carlo sudah paham ya. Oke, silakan dikerjakan. Semangat Carlo ya. Selanjutnya adalah memodifikasi. Oke, Syakil, bagaimana? Ada perintah bed in, oh ini ya, ada keterangan bed info di baris 19. Pygame.rectangle. Oh, coba kita cek dulu nih. Punya Syakil ya. Nah, ini perbesar dulu. Masih belum kelihatan jelas. Baris 19. Oh, ini sudah bisa. Masih bed input. Oh, baris 19. Pagin dot draw. MW dot fill. Self fill color. Oh, ini kurang titik ya. Jadi setelah MW, koma, self dot. Nah, jangan lupa dikasih dot. Self ya, setelah self pasti ada dotnya. Self dot fill color, kemudian self dot rectangle gitu. Nah, ini self maksudnya apa? Dari tiap-tiap kartunya ya. Self itu tiap-tiap objeknya. Oke, sekarang bed inputnya apa lagi ya? Nah, ini coba silakan Syakil ya, modifikasi. Warna pink. Nah, itu bisa. Dari palette RGB ya, warnanya dari palette RGB. Nanti Syakil bisa ganti angkanya ya, terdiri dari 3 angka. Nah, itu didapat dari palette RGB calculator. Class area is not defined. Nah, di sini yang pertama areanya pakai huruf kecil ya. Maka di sini harusnya, nah disamakan. Hanya huruf kapital ya, harus sama persis. Nah, jadi bisa terdefinisinya kalau sama ya namanya. Kemudian, modul object has no attribute sysfont. Sysfont. Ini kelas label ya. Pada kelas label, oh ini sysfont F-nya huruf kapital. Nah, sysfont F-nya huruf kapital. Sysfont. S-nya huruf F-nya ya. F yang ini. Ya, sampingnya S. Font. F-nya huruf kapital. Nah, coba di sini ya, tuliskan. Oh, oke, good. Cakil. Sudah bisa. Belum bisa muncul, coba di share screen ya, di refresh dulu. Cakil. Nah, coba kita lihat dulu. Tunggu. Oke, masih not responding ya. Kita tunggu dulu, Syakil.
Coba Syakil copy linknya ya. Lalu setelah itu dibuka di tab baru aja. Ya, copy linknya. Kemudian kita buka tab baru. Nah, kita paste di situ. Oke. Nah, berikutnya kita, nah di sini ya, coba kita play. Masih belum bisa. Kalau belum bisa, kita scroll ke bawah dulu. Coba kita cek apakah sudah ada update atau belum. Bisa gerak, Miss. Gimana Syakil? Nggak bisa gerak. Dia bisa gerak. Oh, oh, lagi ini ya, tidak merespon. Oh, kalau kayak gini, tolong di ini aja, Syakil, di close dulu aja. Copy linknya dulu ya, terus di close Chrome-nya, ya. Kemudian buka Chrome-nya lagi. Nah, lalu share screen ulang ya. Oke, punya Canon kenapa ini? Oh, coba kita play dulu. Kosong ya, punya Canon ya. Bentar, Kenan. Kenapa di sini belum bisa? Tadi yang sudah Kenan modifikasi bagian mana saja? Coba. Coba Kenan bisa lihatkan ya. Hasil modifikasinya Kenan di mana saja? Nah, ini display.update. Coba Kenan tadi ini ya, gunakan referensi awalnya ya. Lalu yang dimodifikasi mana? Coba. Kenan bisa sebutkan baris keberapa atau boleh di ini ditandai menggunakan ini ya pena. Nah, itu. Oke, Kenan boleh dicek dulu ya. Karena di sini tidak ada tulisan bad input atau apa gitu ya. Nah, waktu di play kosong, masih kosong. Coba Kenan buka di tab baru. Oke, Syakil masih on proses. Rifano lagi. Oke, good. Carlos. Ya, dimodifikasi ya teman-teman ya. Oke, Syakir bisa login ulang. Nah, kalau sudah jangan lupa di-submit ya teman-teman ya. Pastikan di-submit. Nah, dicentang-centang dulu. Kemudian kita klik submit. Nah, kalau sudah warnanya kuning, artinya dia sudah berhasil di-submit ya. Jangan sampai lupa untuk di-submit ya teman-teman ya. Rifano, Carlo, Kenan, dan juga Syakil. Ini Syakil sudah kirim ya, sudah submit. Kemudian Canon juga sudah. Carlo, apakah sudah disubmit? Dan Rifano? Oke, Rifano belum. Nanti kalau sudah, boleh disubmit nih. Ini dia punya, masih punya, Rifano masih ada yang error ya. Cannot read properties of undefined reading length. Panjang. Length di baris keberapa ini? 35. For event in G, event.get. Ini untuk perintah apa nih, Rifano? Yang for event in get itu. While self.state tidak sama dengan nol, for event in G, event get, if event.type tidak sama dengan required self-state. Game delay. Oh, dikasih delay 16 detik. Kemudian, definition option plus playing self plus. Cannot read properties of undefined reading line. Dia tidak bisa membaca propertinya ya. Propertinya ini di sini. Untuk referensinya Rifano penulisan ini dari mana? Coba kita lihat di referensinya. Udah sama atau belum nih? Apakah ada yang kurang mungkin untuk tandanya ya pada bacanya?
Nah, ini Rifana boleh, oke, lihat di PyGame ya. Nah, di sini banyak sekali dokumentasi contoh referensi penulisannya. Pygame.event.get. Oke, sudah sama ya. Pygame.event.get, event list. List ya. Kenapa di sini G, Rifano? G.G itu apa di sini definitionnya? Coba kita lihat. Oh, import Pygame SG. Oh ya, dikasih nama lain. Ya, oke, boleh Rifano. Nah, ini kita juga bisa pakai nama lain gitu ya. Oke, jadi biar lebih simpel. For event in pygame.event.get, oke. If event.type sama dengan pygame.quiet. Nah, ini kalau yang if event.type sama dengan pygame.quiet, ini maknanya untuk apa nih, Rifano? Ketika terjadi, coba. Jadi ada sebuah kejadian ya, event gitu di dalam gamenya. Oh ya, if event, for event in pygame.event.get, if event type sama dengan pygame.quiet, os on false. Ini self state, find the delay. Indentasinya sudah benar, Rifano. Indentasinya udah ya. Ini yang tidak terdefinisi itu membaca panjangnya, reading the length-nya. Length-nya yang mana ini? Length-nya. Panjangnya, state-nya 10. Ya, ini Miss juga belum tahu nih. Perintahnya di sini untuk benerin definition length-nya tadi tidak terbaca ya propertiesnya. Oke, ada kelas utama, kelas turunannya sudah ada definition-nya ya. Di dalam definition fungsi. Oke, Rifano. Rifano sudah coba tanya ke AI belum? Tadi di Stack Overflow sepertinya ada rekomendasinya ya, Stack Overflow ya. Tapi coba kita lihat case yang well ocean. Mhm. For event in events, punya kami nggak bisa di play. Oke, tunggu sebentar ya Rifana ya. Mesti lihat dulu punya Syakil. Oke, punya Syakil. Kita coba play dulu Syakil. Belum apa, belum terjadi apa-apa. Oke, boleh di scroll ke bawah dulu Syakil. Kita Tergelak juga, Miss. belum bisa di scrolling ke bawah. Coba ini, Miss bantu lihat dari sini ya, bentar. Miss share screen dulu. Aku tunggu sebentar ini. Share screen-nya mana? Oh, ini dia. Coba kita lihat progresnya Syakil. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Tadi punya Syakil, tabnya nggak terlalu banyak ya, cuman 1, 2, 3 aja ya. Mungkin apa ya? Belum Jadi, selesai. kenapa Syakil? Sudah Belum selesai. se- belum 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 terlalu selesai itu ya. Kode programnya belum selesai. Iya. Jadi coba kita lihat dulu ya di sini. Progresnya.
Masih loading ya, kita tunggu dulu. Miss kebanyakan buka tab, soalnya tadi ada beberapa kelas yang Miss ini. Hari ini ada beberapa kelas lain. Oke, ini ya. Punya Syakil. Kita lihat. Namanya agak nge-lag gitu tadi. Oke, kita running. Belum bisa ya. Coba kita lihat scroll ke bawah kode programnya. Agak nge-lag ya teman-teman ya. Kenapa ya? Apakah ada gangguan? Nih, punya siapa lagi yang agak nge-lag platformnya? Punya Miss agak nge-lag nih. Punya Syakil juga. Ah iya. Page unresponsive. Coba Miss tanyakan dulu ke problem dan bugs ya. Oh iya teman-teman. Ada sedikit ini ya. Problem ternyata. Tapi ada yang sudah bisa, ada yang aman, ada yang error nih. Ini contoh punya Miss ya. Page unresponsive ini. Kita wait aja. Oke, nggak apa-apa ya punya Syakil ya. Ini karena gangguan dari ininya platformnya. Ternyata ya setelah Miss bantu cek nggak bisa gerak ya dia ya. Oke, it's okay, no problem. Yang penting sudah disubmit ya tadi punya Syakil ya. Nanti Mm-mm. di pertemuan berikutnya kita perbaiki lagi ya Syakil ya. Ya, Oke, good job Syakil. Nah ini Miss cek ternyata juga unresponsive ya. Miss, tolong Miss. Oke kanan. Ini bad input di sini. Oke, bentar. Miss stop Nah, share dulu. mana bad? Tak akan dibentuk Oke, kok. bad inputnya di mana nih? Di baris ke 63. Coba scrolling ke bawah dulu. Bad inputnya kenapa nih? Ini, Hmm? Ah, X-nya. Oh, ini ada indentasi di depan X-nya itu. Kelebihan dia. Ya. Kemudian, coba. Nah, posisinya itu seharusnya tidak di situ ya. Coba kita hapus spasi sebelum X. Nah, coba kita play lagi. Masih B token. Oh, kenapa ini? Yang ditambahkan tadi punya Canon apa ya? ini Indentasi. kan ulang dari awal, Bu. Oh, itu udah ulang dari awal. Coba kita cek dulu kalau gitu ya. For I in. Ketua ini kan ganti berapa? Oke. Bentar. Punya Canon sepertinya yang pada indentasinya aja deh itu. Ini ya. Indentasinya aja. Oke. Number card. Nah, harusnya di situ Canon. Nah, oke. Coba. Nah, itu dia. Coba sekarang kita play. Bed token baris 63. Sekarang baris ke 63. Nah, itu harusnya X-nya di bawahnya. X sama dengan X plus 100 itu di bawahnya. Masih bed token. Oke. Coba Miss bantu cek dari sini ya. Oke, nah, bentar. Sudah disubmit ya, Kenan? Udah, Waktu itu udah. udah pernah Miss cek itu. Udah warnanya hijau itu. Ya, coba nanti Hmm? bantu cek lagi ya. Kemarin Kenan ini memodifikasi apa saja? Dari segi Nah, apa? Nah, kalau yang di CodeShare itu kode programnya belum lengkap ya, Kenan ya. Jadi ini hanya khusus untuk tampilannya aja. Nah, nanti hmm. kan bisa modifikasi dari segi Nah, nya. apa ini, Bu? Oke, coba Miss mau kirimin referensinya bentar ya, Kenan. Tunggu sebentar.
Masih ada waktu 7 menit lagi. Kita bisa sambil gunakan untuk memahami kode programnya ya teman-teman ya. Ini sambil Miss carikan dulu referensinya. Oke, masih loading. Bagian tiga, oke. Beda ya. Belum bisa punya Kenan. Label object has no attribute collide point. Nah, ini objeknya tidak. Coba Miss kirimin code share yang kayak Iya, pas minggu lalu. Soalnya kayak code share Canon beda, Miss. iya beda. Bentar ya Kenan. Ini Hmm, salah tuh. iya, Canon salin plek. Nah, coba kok ya, wait ya. apa ya? Lagi cari ini ya referensinya. Bentar, Miss kasih di link baru aja. Hmm. Untuk Carlo, gimana? Sudah bisa modifikasi? Rifano tadi masih cari ini ya, errornya di mana ya? Masih cannot read properties tadi. Miss juga belum menemukan untuk ini penyelesaiannya punya Rifano. Oke, teman-teman bisa sambil dibaca lagi kode program yang sudah teman-teman buat. Ini sambil Miss buat referensi dulu ya teman-teman ya. Sampai yang main Roblox. Siapa itu Syakil? Sebenarnya agak nge-lag teman-teman ya. Nah, Formnya Miss. Unresponsive itu tadi loh. Ini sepertinya dari platformnya. Punya teman-teman gimana? Aman atau ini juga nge-lag kayak punya Syakil sama Miss tadi? Agak nge-lag nih buat login ya tadi. Login, terus cek laboratori itu nggak bisa di-scroll ke bawah. Terus dia unresponsive gitu keterangannya. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi di hari lain ya. Di pertemuan berikutnya atau di hari lain ya, kita cek lagi. Biasanya kalau ada problem gitu tidak sampai 1 hari ya teman-teman. Jadi besok sudah lancar lagi sebetulnya. Kami lancar tapi nggak bisa di-play semuanya. Punya Syakil nggak bisa di-play semuanya. Kenapa Syakil? Coba di-share screen lagi Syakil ya. Kenapa tidak bisa di-play? Biasanya ya, masih ada kode program yang belum lengkap. Nah, coba Syakil bandingkan dengan kode program referensinya yang sudah Miss kasih tadi. Gitu ya, instruksinya dari Miss. Oh ya, untuk Kenan, Miss nanti kirimkan referensi linknya ini ya, nanti di luar kelas saja, karena ini belum ketemu ya. Nanti Miss carikan di luar kelas aja, gitu ya. atau pakai punya Canon aja Bu yang lama Bu, yang Oh, di submit itu. oke ya. Boleh Kenan? Itu bisa soalnya Bu. Oke, good. Boleh Kenan. Pakai yang kemarin ya. Karena Kenan dari kelas lain teman-teman ya kemarin lessonnya lebih awal gitu. Oke, Rifano bagaimana nih? Cannot read properties masih sama. Ya, masih memperbarui kelas slider. Oke. Ada thickness, kemudian mean value. Oke, Kenan ini Rifano boleh perbaiki dulu ya debugging. Nah, untuk Syakil ya,
Nanti misalkan bantu cek dari platform lagi kalau platformnya Miss udah bener ya, tadi masih unresponsive gitu. Nanti Miss bantu cek di luar kelas ya, untuk Kena juga. Nah, untuk Rifano nanti boleh dicari dulu untuk penyelesaiannya ya, dicari tahu lagi. Kemudian untuk Carlo ya, nanti Miss akan bantu cek juga di platform. Nah, nanti modifikasinya pastikan ada ya teman-teman ya, hasil modifikasinya. Nah, ini pastikan ada teman-teman. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan lagi supaya gamenya jauh lebih interaktif. Nah, jadi kita buat supaya bisa kita klik, ya. Terus tulisan kliknya tuh munculnya akan secara random bergantian di keempat kartu tersebut. Lalu muncul warna merah dan hijau juga. Nah, next pertemuan berikutnya kita akan kembangkan lagi gamenya, gitu ya. Itu adalah planning berikutnya. Oke, sambil Miss rangkum dulu ya. Jadi hari ini kita tadi sudah membuat sebuah project ya, perencanaan sebuah project game namanya Fast Clicker. Klik ya, Fast Clicker game. Jadi kita tadi membuat sprite ya, kartu warnanya kuning, kemudian teman-teman modifikasi dengan warna lain ya. Kemudian kita atur juga background dan juga jendelanya ya, ukurannya 500 kali 500 pixel. Kemudian kita juga sudah setting untuk outline. Nah, tadi kita hubungkan ya dengan modul yang akan kita gunakan juga tadi sudah ada modul time dan modul pygame. Nah, next, kalau kita mau munculin secara random, berarti kita akan hubungkan juga dengan modul berikutnya. Ada random ya, itu yang akan kita hubungkan juga. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita sudah membuat mind map, kemudian list. Nah, nanti teman-teman pertemuan berikutnya kita sesuaikan lagi mind map-nya dan juga list-nya ya, checklist-nya gitu. Dan pastikan ya, sudah disubmit teman-teman ya. Untuk Rifano, nanti jangan lupa untuk disubmit terlebih dahulu ya. Walaupun belum bisa ini masih ada error, tidak apa-apa. Yang penting disubmit dulu hari ini. Nah, supaya bisa terdetek dengan sistem kalau sudah mengerjakan gitu ya. Oke, kayaknya yang bermasalah program kami Miss Iya. Oke, Syakil. Coba nanti Miss bantu cek by platform gitu ya dari masing-masing student. Oke, jangan lupa kita submit semuanya, teman-teman. Oke, kalau sudah warnanya kuning, itu sudah aman ya. Nah, supaya nanti teman-teman terdetek sudah mengerjakan by system, gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya hari ini ya, sudah join, sudah meluangkan waktu untuk konsisten hadir di kelas Python Start ya. Oke, kita ketemu lagi di hari Jumat depan. Nanti kalau ada kendala ya, masih ada kendala, nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Atau nanti Miss juga bantu cek by platform ya teman-teman ya. Kita juga nanti cek di luar kelas gitu. Oke semuanya ya, terima kasih banyak sudah hadir. Kita akhiri dulu lesson hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih Rifano, Carlo, Syakil, dan juga Kenan. Bye-bye and see you. Bye. See you. Dari Syakil gini tuh. Bye. Oke, terima kasih Syakil, Carlo. Kita akhirin ya.